Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih bersama dengan Bante Dhamma Vijayo Mahatera dengan tema kita kali ini adalah mengikis kesombongan. Tadi di segmen sebelumnya Bante sudah menjelaskan banyak mengenai apa sih kesombongan itu dan perlunya kita mengurangi atau menghindari yang namanya kesombongan ini ya. Dan tentunya dengan ilmu yang dimiliki dan juga dengan materi yang dimiliki, hendaklah kita supaya bisa berbagi juga kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, lanjut lagi Bante. Untuk rasa kesombongan ini jika apabila masih melekat dalam tubuh kita ini, memang adakah karma-karma dalam kehidupan kita nanti, Bante? Ya otomatis lah. Kontinuitas dari energi pikiran kita itu sesuai dengan apa yang kita bentuk pada saat ini. Kelanjutannya, saat ini kita di tingkatan gelombang yang mana? Kalau gelombangan kita itu tetap karena istilahnya yang berada di gelombang yang rendah, otomatis bukan KTP yang kita tentukan, bukan kepercayaan kita yang akan menentukan, tetapi hukum alam yang rendah dengan sendirinya mereka menuju otomatis ke alam yang rendah. Tetapi kalau kita sudah bisa melepaskan egoisme kita, kesombongan kita, pikiran kita itu bebas. Bebas itu dalam arti kata tidak melekat terhadap apapun juga. Kita bisa menenangkan pikiran kita, otomatis pikiran setidak-tidaknya kita nanti bisa mencapai yang dikatakan pikiran yang tenang, damai. Di dalam ketenangan pikiran yang jana ketujuh ini, jana yang pertama ini, otomatis kita masuk di surga tingkat yang ketujuh. Jadi dengan demikian inilah, mampukah kita mengosongkan dari konsep-konsep aku, konsep-konsep teori agama apapun juga, karena kita tahu bahwa sesungguhnya, jujur saja, agama adalah ciptaan manusia yang membentuk, memberikan konsep ini dan konsep itu. Karena kita harus belajarin sejarahnya bagaimana terjadi kitab suci. Kalau kita sudah tahu seperti ini, kita tidak akan menyombongkan agama kita itu yang terbaik. Yang terbaik itu bagaimana kualiti batin dan pikiran kita secara pribadi masing-masing. Kalau siapapun juga dikatakan pikiran dan batin itu bisa dikelola, bisa dikembangkan, bisa ditingkatkan kualitinya, tapi nggak pernah dijalanin, nggak pernah dilaksanakan, kita juga nol botol. Maka agama bukan dipentingkan percaya, tetapi yang dipentingkan sampai di mana kualiti batin dan pikiran kita bersama. Kalau kita sudah punya latihan, ternyata latihan ini bagaikan kita di dunia. Kalau kita cari harta ke dunia, kita maksimum bekerja 10 jam atau 8 jam. Tetapi sudahkah kita mencari kekayaan batin? Tiap hari berapa jam yang kita untuk mengintrospeksi, merenungkan, menenangkan, membersihkan batin dan pikiran? Kalau ini sama sekali tidak pernah kita jalankan, ini sangat-sangat disayangkan, karena tugas kita bukan hanya cari kekayaan materi, tetapi lupa untuk mencari kekayaan batin. Maka kita harus merevolusi mental kita sendiri, sediakan waktu kita untuk melatih, mengembangkan, mengintrospeksi bagaimana meningkatkan batin dan pikiran kita bersama, supaya yang tadinya kita katakan energi negatif itu membawa kita sesuai ke alam yang negatif juga. Tetapi kalau kita terbiasa dengan energi positif, otomatis kita akan menuju alam yang positif. Positif negatif itu sudah ada 100.000 tahun yang lalu sebelum agama ada. 100.000 tahun yang akan datang juga sama. Hukum itu tetap berlaku, bukan kepercayaan yang berlaku. Maka dari itu kita jujur saja, mana yang merupakan menjelaskan hukum alami, mana yang menjelaskan kepercayaan. Anda harus analisa sendiri. Maka dengan demikian, rombaklah cara berpikir kita untuk mengikuti hukum alam semesta yang berlaku secara wajar. Dia beragama atau tidak beragama, tetap berproses sebagaimana kewajaran. Bukan berarti karena dia tidak beragama pasti masuk neraka. Itu tidak benar. Maka dengan demikian, baiklah kita harus berani menentang kata-kata yang salah itu, karena walaupun dia tidak beragama tetapi suka berbuat baik, suka berbuat amal, ucapannya selalu benar dan baik, tingkah laku benar dan baik, mereka pun juga berhak masuk ke alam bahagia.
Demikian juga sebaliknya. Dia yakin sama agamanya, tetapi ucapannya jorok, busuk, kotor. Tidak ada harapan yang dikatakan jaminan masuk surga. Saya katakan tidak ada harapan masuk surga. Dia pasti sengsara. Maka demikian, percayalah dengan ucapanmu sendiri, percayalah dengan tingkah laku kamu sendiri. Kalau sudah itu benar, baik, pasti jalan ke surga akan milik kita bersama. Tetapi kalau ucapan jelek, tingkah laku kita jelek, tapi percaya kita dengan agamaku pasti masuk surga, itu ada penipu besar yang menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Hati-hati dengan kata-kata itu. Oke. Intinya dari diri kita sendiri ya Bante ya. Kita supaya bisa berbuat baik, tidak peduli dari agama apapun. Yang penting diri kita sendiri ini jalan menuju kebaikan. Seperti itu ya. Memang Bante? begitulah dunia itu kan, dia akan damai atau tidak damai itu tergantung tiap-tiap orang gimana ucapannya. Kalau benar, baik, lemah lembut, penuh sopan santun, yang diucapkan itu menyenangkan semua pihak. Tetapi kalau dia sebagai seorang biku atau agamawan apapun juga, caci maki, fitnah, worship, macam-macam, kita kan biku itu brengsek. Kita katakan brengsek aja, nggak usah ngalu lah. Jadi kalau dia jelek ya kita brengsek gitu aja. Siapapun juga, apakah itu dia kiai juga, kita kan kiai yang brengsek, ucapannya kotor itu. Kalau dia baik ya, bagus, baik. Jadi dengan demikian petunjuk dia agamawan yang sesungguhnya itu, baik itu pastor, kiai, bante, biku atau bedandara yang lainnya, otomatis kita tahu kalau ucapannya jelek, dia bukan agamawan yang baik. Tetapi ucapannya baik, dia pasti mengikuti jalan yang benar dan baik itu sendiri. Oke, baik Bante. Oke, Bante. Dalam kehidupan ini kita seringkali juga membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, Bante. Dan dari perbandingan ini justru inilah yang membuat akhirnya kita menjadi tinggi hati atau menjadi sombong. Nah, sebenarnya perlukah Bante kita ini membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain? Ya, kita harus tahu juga membandingkan itu kebanyakan ternyata permainan pikiran kita sendiri. Kita melihat, oh dia lebih kaya sama kita, seolah-olah dia sungguh-sungguh kaya karena rumahnya besar, banyak, semuanya mobilnya bagus-bagus. Tetapi kita juga tidak tahu kenyataannya, hanya dilihat yang di luar. Betul. Ternyata dia begitu besar, tapi utangnya seamblek-amblek. Ya, betul. Utangnya di luar-luar 1 triliun. Kita rumahnya biasa, sederhana, nggak ada yang apa-apa, tapi kita nggak punya utang. Jadi Justru tidak lebih bisa nyaman dikatakan, ya, Bante, tidak oke, bisa ya. dikatakan bahwa melihat apa yang di luar itu membandingkan apa yang ada di rumah itu sebagai petunjuk bahwa dia lebih kaya daripada kita. Tidak bisa. Maka dari itu, tetapi kita harus mendata dengan detail. Maka dengan demikian kita jangan mempermainkan pikiran kita sendiri, tetapi kita bolehlah kita anggap wah dia lebih kaya, supaya kita termotivasi untuk berjuang. Bagaimana dia bisa tambah kaya seperti itu? Tetapi bukan dengan utang sini, ngemplang sana, korupsi situ. Itu cara yang salah. Maka dengan cara seperti ini, oh ternyata dia kayanya dengan cara yang salah, jangan diikutin. Kita mengikuti cara yang benar, yang baik, yang tidak membahayakan diri kita maupun tidak bertentangan dengan hukum negara, jalankan dengan tepat dan benar. Tetapi kalau itu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan agama kita, jangan dijalankan. Maka dengan demikian inilah orang bijaksana itu bisa membandingkan, tetapi juga harus paham apakah kita mampu untuk meningkatkan quality batin, mampu meningkatkan kekayaan secara duniawi ini dengan tepat dan benar. Tetapi alangkah indahnya, jangan lupa juga bagaimana untuk mencari kekayaan batin dan pikiran kita. Sudahkah kita menyiapkan juga waktu pagi dan malam bersama-sama untuk meningkatkan quality batin kita dengan meditasi, dengan sungguh-sungguh, supaya quality batin kita meningkat dan meningkat. Otomatis ini akan kita rasakan manfaat. Dengan meditasi ternyata kita lebih terkendali, kita juga artikan selalu positif, kita lebih tenang, kita lebih fresh setiap saat. Jadi dengan demikian kita akan melihat manfaat yang nyata berubah, dan pikiran kita perubahan itu kita rasakan.
Bukan nanti mati baru masuk surga. Kita hanya dapat iming-iming, belum tentu kita masuk surga, tetapi ciptakan surga di dunia ini baru. Kalau kita sudah berpikir positif, menjaga ketenangan, selalu terkendali pikiran, membersihkan semua niat-niat busuk kita tidak ada dalam pikiran kita, berarti kita sudah mampu mengolah energi positif muncul dalam pikiran kita. Itulah surga telah kita ciptakan di dunia ini. Kapanpun kita tidak mampu menggunakan tubuh jasmani, energi pikiran ini tidak ada yang memonopoli. Dengan sendirinya kita berjalan menuju alam-alam sesuai dengan gelombang pikiran kita yang positif ke positif, yang tenang ke tenang, yang damai ke damai, yang jernih ke jernih, yang bersih ke bersih. Disitulah hukum kewajaran kita punya gelombang di tingkat yang mana. Itulah kewajarannya. Oke, baik Bante. Berarti tadi Bante mengatakan bahwa meditasi ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk bisa meredakan ego diri kita, Bante. Lalu bagaimana dengan yang pemula, Bante? Tahap-tahap meditasi untuk pemula ini seperti apa sih, Bante? Karena biar bisa berbagi juga dengan pemirsa, untuk yang pemula ini harus seperti apa meditasinya, Bante? Ya, sebetulnya sederhana aja. Siapapun juga harus memahami meditasi itu tergantung 3 faktor. Oke. Satu, usaha kita sendiri. Kedua, perhatian kita. Ketiga, ini menyebabkan konsentrasi. Oke, ada 3 faktor ya, Bante ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya, Bante ya, di segmen berikutnya. Oke, baik pemirsa, perbincangan kita semakin seru. Nanti Bante akan melanjutkan lagi 3 faktor meditasi yang seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind.